Oke, selamat siang, selamat datang lagi di Dion Garage karena minggu kemarin kita libur untuk upload video. Jadi kali ini kita mau bahas satu unit spesial. Jadi mobil ini mobil yang gagah, yang mungkin banyak yang laki-laki banyak yang impi-impikan mobil ini waktu kecil karena mobil ini kelihatan gagah banget dan goalsnya laki-laki berkeluarga. Pasti. Ini dia Jeep Wrangler Sport 2013. Oke, ini adalah Jeep Wrangler yang banyak banget cowok-cowok ngimpiin untuk memiliki mobil ini. Karena dulu di tahun 2010 saya masih SMA itu banyak banget teman-teman yang cerita kalau pengen mobilnya adalah mobil Jeep Wrangler. Jadi untuk mobil keluarga emang ini jadi idaman para lelaki ya. Karena bodinya yang gagah, terus desainnya yang kotak dan timeless, dan bahannya juga bahan-bahan logam yang kuat dan tebel, jadi enak banget buat dilihat dan pakai kalau di jalanan off-road. Tapi kalau misalnya di jalanan biasa nanti kita coba aja. Oke, kita bakal bahas mesinnya dulu. Jadi kalau mesinnya ini harus dibuka lewat dari sini dan kuncinya seperti ini, dan untuk kap mesinnya harus dibuka lewat tengah seperti ini. Jadi harus terbuka dulu terus diangkat seperti ini. Nah, ini dia mesinnya juga kelihatan banget, kelihatan padat. Dan dia udah menggunakan mesin 3600 cc V6 atau 6 silinder dengan tenaganya 285 HP dan torsinya 350 Nm AWD. Karena mobil ini adalah mobil bahan off-road, jadi emang harus AWD. Oke, di Wrangler sendiri ada dua, oh ya beda ya. Ini saya lupa, jadi nggak perlu dibanting. Jadi cuma tutup bagian sini untuk kerapetinnya. Oke, Wrangler ini ada dua tipe. Jadi ada dua tipe, itu 2 pintu dan yang 4 pintu seperti ini. Nah, untuk harga barunya itu di range harga dulunya 690 jutaan dan 890 jutaan untuk yang 4 pintu seperti ini. Karena emang yang 4 pintu lebih mahal barunya dulu, sampai secondnya juga lebih mahal, bahkan secondnya ini cenderung stabil harganya karena di 2013 second ini masih dijual dengan angka 850 sampai 950. Itu pun tergantung aksesorisnya. Kalau ori seperti ini biasanya 850-an. Kalau dulu belinya 890 jadi nggak kurang banget ya. Kurangnya sedikit banget untuk pengurangan harganya. Sementara udah dipakai lebih dari 10 tahun dan kilometernya juga udah pasti jalan ya. Jadi cukup stabil untuk harga secondnya. Dan nama Rubicon sendiri ini sebenarnya ini adalah nama sungai. Jadi perbatasan sungai Itali dengan sungai Gaul ya kalau nggak salah. Itu tahun 1953 ada Jambore 1 dan diadakan di sungai Rubicon. Jadi namanya lahir Rubicon. Dan Wrangler sendiri ada 4 tipe, yaitu Wrangler Sport X, Renegade, Renegade Plus, dan Renegade Platinum. Dan yang saya suka emang dari desainnya, terus dari bumpernya juga kelihatan lebih kokoh walaupun plastik. Jadi bumper depan samping ini nyambung, footstep, fender belakang sampai ke belakang itu nyambung, warna hitam, senada dengan warna putih bagian bodi. Jadi lebih enak dilihat aja. Dan untuk panjangnya mobil ini kalau dihitung nggak bumper, karena spek di Google itu perhitungan tanpa bumper ya 4,2 meter. Kalau misalnya kalian hitung dari bumper depan sampai ban serep yang dipasang di belakang itu 4,85 meter. Untuk lebarnya ini 1,8 meter dan untuk tingginya 1,8 meter juga. Jadi sama. Oke, untuk bagian sampingnya di sini ada over fender dan lampu sen. Lampu sennya ada 2 dari sini sama sini. Ini lampu sen dan lampunya ini udah daymaker ya, ada covernya juga. Terus untuk velgnya ini menggunakan ring 17 masih original, bannya juga masih cukup tebal. Sampingnya ini ada footstep originalnya dari sananya. Dan enaknya mobil ini bisa dibongkar pasang dari pintu, atap sampai atap belakang ini bisa dibongkar. Oh ya, kuncinya nih. Terus untuk buka pintunya juga
neken tombol seperti ini, pintunya kelihatan gagah ya, kelihatan berwibawa banget. Terus spionnya ini nggak bisa retract atau tutup otomatis, itu nggak bisa, jadi cuma pengaturan otomatis di bagian mirrornya aja. Tapi kalau retract masih belum. Terus desain yang kotak-kotak seperti ini yang buat tampilannya gagah ya. Sampai yang hitamnya ini nyambung ke bagian belakang. Jadi untuk bagian belakang ini ada ban serep, terus knalpotnya sudah diganti HKS dan ada cover spionnya. Untuk buka bagasinya ini dua arah, jadi ada arah samping dan ke atas. Untuk yang di sini ada woofer, di sini ada audionya ini pakai Alpine yang premium, dan yang sub ketiga ini cuma untuk bagasi, jadi nggak ada jok seperti mobil SUV lainnya. Sekarang kita tutup. Mungkin sekarang kita bahas bagian dalamnya. Oke, buat material mobil ini pakai dashboardnya yang ini hard plastik keras, dan untuk safety-nya juga safety banget karena ini ada roll cage-nya dari depan sampai ke bagian belakangnya. Jadi sampai bagian belakang kap ketiga. Jadi safety banget kalau emang buat bahan off-road. Terus ini juga bisa dibuka. Jadi buka atapnya ini dari sini terus ke sini dan sini. Jadi bisa dibuka, tinggal didorong. Jadi buka 4 bagian, tinggal dibuka. Gampang banget kalau mau buka. Di sini ada sun visornya, tapi nggak ada lampunya. Jadi cuma kaca ya, depan, kanan, kiri. Jadi cuma kaca. Dan buat yang bingung buka kacanya di mana, buka kacanya Rubicon itu di tengah. Jadi pengaturannya di tengah semua, dari depan kanan kiri sampai belakang kanan kiri juga di tengah. Bahkan di belakang pun ada di tengah, jadi nggak ada di pintu. Untuk pintunya kelihatan clean karena nggak ada ininya, power window-nya, cuma ada apa namanya ini, central lock. Jadi cuma ada central lock aja di bagian sini. Di sini ada kisi AC, ada 4 buah di bagian depan. Terus di bagian sini ada entertain, bagian tengahnya ini power window. Terus ini sembur AC, ini power AC, ini pengaturan suhu ya bagian tengah, dan dia nggak dual zone, jadi cuma satu aja. Terus ini sembur AC, hazard, dan di sini pengaturan kacanya. Jadi bisa kalian pilih dulu mau left atau right yang diatur, dan ini ada power supply beserta lighternya juga. Di sini transmisi, cup holder ada 2. Di sini ada pengaturan AWD-nya. Untuk tengahnya ada laci penyimpanan yang sudah ada bukunya ini buku pemilik sebelumnya ya beserta kanebo. Terus joknya ini jok kulit, tapi yang saya heran jok kulitnya si Wrangler ini bener-bener awet banget. Jadi saya punya 2010 tahun lalu, itu dagangan saya 2010, kilometer juga udah 60 ribuan, tapi kulitnya bener-bener masih seger, masih awet. Ini pun 2013 masih seger banget, enak dilihat, enak dipakai juga. Terus laci penyimpanan juga nggak terbuka, soft. Terus ada ini ya, laci karetnya, dan mobil ini sudah steering tapi belum teleskopik. Tuh, belum. Terus sudah ada steering suite audionya, bisa terima telepon lewat sini. Dan kodenya juga masih 108 ribuan, yang menurut saya itu masih slow on going karena ini 2013, udah 12 tahun, jadi nggak sampai 10 ribu lah untuk per tahunnya untuk mobil ini jalan. Oke, untuk entertainnya juga terbilang cukup sederhana. Jadi di sini cuma ada tampilan media ini kayak radio, CD, DVD, terima telepon, USB dan aux saja. Ada Bluetoothnya juga, tapi masih terbilang sederhana ya karena ini masih mobil tahun 2013. Dia udah ada traction controlnya juga, udah ada hill descent juga. Oh ya, untuk hill descent ini berguna banget kalau misalnya kalian ketemu di jalanan menurun yang sangat curam. Jadi ini buat menstabilkan RPM ya intinya. Jadi biar nggak ngelondor banget, karena ini kan Matic, biasanya Maticnya pakai gigi 23 kan udah ngelondor. Jadi kalau misalnya kalian ketemu jalan turun curam, kalian tinggal aktifin ini terus bisa menstabilkan
RPM di RPM yang rendah kalau misalnya turunan curam gitu mungkin. Tapi bakal kita coba nanti. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Jadi yang di posisi depan ini adalah posisi mengendarai saya. Jadi saya pengen coba kabinnya seluas apa di bagian belakang. Oke, di belakang ini sederhana banget tampilannya. Jadi seperti saya bilang tadi, power window nggak ada di sini, tapi di bagian tengah sini. Jadi untuk di pintu ini cuma buat handle buka pintunya aja sama penyimpanan yang jaring-jaring. Terus untuk legroomnya ini masih cukup dengan tinggi yang 170 ke atas. Jadi masih cukup lega. Terus untuk headroomnya juga masih tinggi banget ya, masih lega banget ini di atas. Untuk lampu belakang atau lampu bacanya ini masih warna kuning, jadi masih belum LED, dan di belakang ini belum dapat armrestnya. Jadi harusnya ada armrest ya di sini, tapi nggak ada. Tapi it's okay lah, karena ini mobil off-road ya, bukan buat nyaman, bukan buat kota-kota nyaman. Jadi emang mobil ini dikhususkan buat jalur off-road. Tapi banyak banget kalau kita ngomong mobil buat kota-kota atau antar jemput sekolah, banyak banget yang pakai Rubicon. Itu karena emang desain yang timeless dan gagah banget. Terus untuk di bawah sini ada dua cup holder. Jadi di pintu nggak ada cup holdernya, cuma ada dua buah kanan kiri aja. Jadi menurut saya cukup lah. Itu aja. Sekarang kita mau coba mobilnya, cuma keliling-keliling kota, karena kita juga nggak bakal nyoba mobil ini buat off-road, karena ini masih spek standar. Oke, sekarang kita coba mobilnya. Jadi kita nyoba mobilnya sekitaran sini aja ya, deket-deket ya. Karena pengen berbagi, pengen berbagi ini aja, pengalaman berkendara si Rubicon ini. Oke. Ini maticnya seperti biasa mobil-mobil matic lainnya. Dan nyetir mobil ini kerasa tinggi dan ini banget ya, egois banget karena lebar loh. Kalau dari sini nggak kelihatan lebar, tapi ada overfender yang buat kita khawatir kalau ketemu jalanan-jalanan sempit kayak gini. Terus karena ini mobil Jeep bukan keluaran Jepang, jadi untuk sennya ini di kiri, wipernya di kanan. Seperti biasa untuk mobil Eropa lainnya juga kan kayak gitu. Terus saya juga sudah ada sensor ban. Jadi ini sensor bannya nyala ya. Tandanya itu kempes atau kurang angin. Untuk konsumsi bahan bakar mobil ini dalam kota-kota itu 1 kilo banding 6 km. Jadi lumayan cukup boros untuk mobil ini. Dan untuk luar kotanya, kalau misalnya kalian masuk tol, ini 1 banding 10 km. Jadi tetap lumayan boros juga untuk keluar kota. Itu perhitungan tol kemarin. Terus untuk akselerasi mobil ini juga nggak kita coba, tapi informasinya 0 ke 100-nya itu sampai 11 detik. Bahkan sebaliknya 100 ke 0-nya itu butuh waktu sekitar 4,5 detik. Yang 100 ke 0-nya itu butuh waktu cukup lama ya. 100 ke 0 itu 4,5 detik. Itu cukup lama, tapi nggak bakal kita coba akselerasinya. Jadi kita ini coba untuk kaki-kakinya aja, gimana kalau kota-kota nyaman atau enggak. Dan ternyata radius putar mobil ini cukup pendek. Jadi kalau kalian punya Jeep Wrangler atau Rubicon, terus kalian pengen putar balik, saya sarankan ambil haluan yang cukup dalam agar muter baliknya nyampe 1 putaran. Karena biasanya saya nggak sampai 1 putaran, harus mundur dulu terus maju lagi. Karena radius putaran juga cukup mengkhawatirkan. Tapi kalau ground clearance nggak usah tanya lagi, karena ini mobil SUV punya ground clearance 25,5 cm. Tinggi banget. Empuk dan ngayun ya. Jadi kalau yang nggak biasa naik mobil biasanya mual kalau ngayun-ngayun gini. Saya juga kurang suka dengan kaki-kaki yang terlalu empuk dan mengayun gini.
agak kurang keras. Saya lebih suka yang agak keras karena bisa buat stabil di speed yang kencang. Tapi kalau lihat lagi penggunaan mobil ya, kalau mobil yang off-road kayak gini keras itu emang nggak disarankan ya, yang emang yang ngempuk-ngempuk gini. Itu. Nih, kita coba muter balik di sini. Ini kan saya udah ambil haluan yang cukup dalam karena radius putar. Nah, ini pun masih mundur lagi kayaknya. Iya, masih mundur ini. Jadi nggak cukup buat satu putaran lah. Oke. Jadi nggak cukup satu putaran. Jadi kelemahannya ada di radius putar sama kaki-kaki. Kalau kaki-kaki selera ya. Kalau kalian suka SUV, tapi semuanya bakal ketutup dengan desainnya yang gagah ini. Karena orang beli ini biasanya buat gagah-gagahan dan status sosial biasanya. Sampai ada memenya, mobil buat status sosial. Tapi kalau status dan performance ya saya mungkin masih megang LC ya. Tapi kalau untuk status, performance, dan problem, saya megang Range Rover. Enggak lah, itu kan menurut pandangan saya, disclaimer kan. Oke, kalau buat kota-kota emang ini kurang begitu worth it. Emang ini harus diperuntukkan dan dikembalikan ke habitat aslinya, off-road. Nah, dari segi bahan bakar ininya bensinnya juga boros. Untuk antar anak sekolah juga pasti butuh effort, sering mampir ke pom bensin karena cuma 6 kilo loh, gila. Oke, ini saya senderin juga nggak penyok kayak mobil-mobil lainnya ya, kuat banget. Logamnya kayak tebal banget. Oke, gitu aja video kali ini. Jadi menurut saya untuk mobil ini itu emang ini ya selera ya. Jadi karena mobil ini desainnya yang gagah banget, berwibawa, cowok sama cewek juga masih masuk. Kalau naik mobil ini buat antara anak sekolah juga masih masuk, buat off-road masuk. Ini mobil masih jadi pilihan pertama untuk off-road. Terus untuk ini overland buat keluarga, jadi nginep-nginep di hutan, ngopi-ngopi cantik sama anak, terus bawa anak 2, itu udah happy banget kayaknya. Jadi mobil ini pas banget kalau misalnya pembuatan. Kalau misalnya kalian pengen mobil ini buat keluarga untuk overland, ini masih jadi pilihan utama pastinya. Oke, gitu aja video kali ini yang membahas tentang Jeep Wrangler. Kalian bisa ketik di kolom komentar kalau kalian pengen request untuk review, atau kalian bisa like video ini dan subscribe video ini agar saya semakin motivasi untuk membangun video yang lebih proper lagi, karena gear saya juga udah proper. Saya udah pakai gear kamera mirrorless full frame, jadi baru beli biar gambarnya kelihatan lebih bagus dan saya juga kelihatan lebih ganteng lagi, mobilnya kelihatan lebih ganteng lagi, ya kan? Oke, sampai ketemu di video selanjutnya yang bahas mobil dan motor-motor keren. Kalau mungkin yang video selanjutnya saya bakal bahas Estilo ya, karena Estilo ini bakal saya bangun lagi, saya balikin OM lagi, bukan Estilo balap, tapi Estilo yang sudah dibeli sama customer baik kita balikin OM lagi karena banyak banget yang harus dibalikin. Kayak banyak lah pokoknya. Nanti ketemu lagi di video Estilo ya. Oke, bye bye.